Shalom sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya percaya kita semua ada di dalam lindungan kasih Tuhan. Dan kita percaya saat pagi hari ini kita mau bersama-sama kembali ibadah. Walaupun kita lakukan secara online, tapi saya percaya ketika kita lakukan dengan penuh ucapan syukur, maka berkat Tuhan akan limpah atas setiap kehidupan kita. Mari sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami boleh bersyukur Tuhan kalau saat pagi hari ini kami jemaat-Mu boleh bersama-sama kembali beribadah Tuhan. Mari kami undang Engkau Allah yang hadir di tiap-tiap rumah tangga lepas rumah tangga Tuhan. Sehingga saat pagi hari ini ketika kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan, hati Tuhan boleh disukakan. Ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh-Mu yang boleh bekerja di tengah-tengah kami. Sehingga kami jemaat-Mu Tuhan boleh diberkati Engkau dengan luar biasa. Terima kasih Bapa, ini yang menjadi doa kami. Dan kami mau buka ibadah kami yang penuh ucapan syukur ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, kita mau bersama-sama bangkit berdiri, kita akan angkat satu pujian mengatakan, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiap-tiap sangkakalan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung namanya, puji tiap-tiap sangkakalan, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Puji Tuhan, Allah kita, Allah yang baik. Mari Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, kita percaya apa yang ada pada kita semua adalah anugerah yang daripada Tuhan. Buat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera dan apapun yang ada pada kita semua oleh karena anugerahnya. Oleh sebab itu mari kita rindukan, biarlah sukacita yang daripada Allah limpah di dalam kehidupan kita. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita, mari kita naikkan pujian. Terima sukacita surga, itu yang menjadi kekuatan kita semua. Haleluya, amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga datang penuhiku. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Amin, haleluya. Terima kasih. Mari sidang jemaat yang diberkati Tuhan, biarlah ini yang menjadi setiap kerinduan kita. Biarlah sukacita Kristus penuh ketika Dia ada di dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya sekalipun ada banyak persoalan yang boleh terjadi dalam kehidupan kita, ketika Yesus ada dalam kehidupan kita, akan mengalir sukacita yang daripada Tuhan. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat satu pujian, yaitu waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Sungguh indah rancangan-Mu Tuhan, kami bersyukur. Bapa yang setia, Bapa yang menyertai kehidupan kami. Haleluya, layak kami puji Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Waktu dan tempat kami serahkan pada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Kalau Tuhan masih memimpin kami, masih melindungi kami, bahkan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Mari Tuhan, Engkau akan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di tempat tinggal mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Yesus, ketika kami bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kembali kami dikuatkan, diteguhkan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Mari Engkau berbicara bagi kami dan kami siap untuk mendengarkan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh sidang jemaat Tuhan di tempatnya masing-masing. Puji Tuhan, kita bersyukur ya, Tuhan masih memberikan kesehatan, masih memberikan kekuatan kepada kita. Ya, pada kesempatan ini saya akan memberikan judul firman Tuhan buat kita semuanya adalah janji Allah iya dan amin. Ya, janji Allah iya dan amin. Apa itu janji? Ya, saya akan bahas dulu pengertian dari kata janji. Apa itu arti janji? Janji itu berarti perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Saya ulangi lagi, janji artinya perkataan yang menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu. Contohnya dalam hal ini adalah pribadi Allah dengan umat-umat ciptaannya. Ya. Lalu yang kedua ada lagi di sini saya baca dari Kamus Bahasa Indonesia ya. Arti janji itu yang kedua adalah persetujuan antara dua pihak. Masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu, ya. Allah berjanji kepada manusia, Allah tidak menunggu apa respon manusia terhadap janji Allah itu. Ya. Allah menyatakan janjinya supaya seluruh umat ciptaannya itu sanggup dan mampu untuk menjalani hari-hari dalam kehidupannya dan boleh dikuatkan serta memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Karena Allah menyadari tanpa janji Tuhan atau tanpa janji Allah yaitu kebenaran firman Tuhan yang ada di yang kita miliki masing-masing pribadi kita ya. Kalau sekarang ini bukan saja dari buku ya, ada juga yang di handphonenya masing-masing, itu enggak menjadi masalah. Yang penting firman Tuhan di dalamnya itu tidak berubah ya. Janji Allah yang ada dalam firman Tuhan ini itulah yang membuat kita bersemangat, itulah yang membuat kita bersukacita, itulah yang membuat kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena dalam janji firman Tuhan ini ya, banyak sekali pernyataan kasih Allah yang dinyatakan buat seluruh umat manusia supaya manusia itu tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya akan ambil 5 ya, janji Allah yang dinyatakan kepada manusia atau yaitu ada juga tokoh Alkitab yang sudah mengalami janji Allah tersebut dan mereka menyaksikan
janji Allah itu digenapi dalam kehidupan mereka. Ya, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18, apa janji firman Tuhan kepada umat-umatnya pada saat itu? Yohanes pasal yang ke-14 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Lalu ayatnya yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Janji Bapa diberikan kepada anak-anaknya supaya mereka menantikan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan mereka. Karena Bapa tahu, karena Allah tahu bahwa Roh Kudus itulah yang akan memberikan kekuatan penghiburan kepada seluruh umat Tuhan. Sehingga ketika Yesus Kristus naik ke surga, janji itu digenapi dalam kehidupan orang-orang percaya pada zamannya. Janji Allah yang sungguh luar biasa yang tidak pernah membuat manusia kecewa. Apalagi Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus zaman sekarang ini tidak semakin membaik. Ya, kalau kita boleh melihat keadaan sekarang yang menakutkan secara manusia, tapi di dalam Tuhan, ya, kita memperoleh kemenangan. Banyak orang kita mendengar putus asa. Banyak orang kita mendengar depresi sehingga mereka mengalami gangguan jiwa. Ya, karena mereka tidak sanggup, tidak mampu menjalani hari-hari di depan mereka yang tidak semakin baik. Ya, dan mereka tidak mengenal akan firman Allah dengan sungguh-sungguh. Bahkan mereka belum mengenal Tuhan Yesus sehingga apa yang mereka alami? Mereka tidak kuat dan akhirnya mereka mengalami kegagalan di mata Tuhan. Dengan kata lain, mereka mengambil jalan pintas atau mengakhiri hidup mereka dengan cara yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya, mengakhiri hidup itu tidak boleh sama sekali di hadapan Tuhan karena nyawa manusia itu adalah milik Tuhan sendiri dan Tuhan yang berhak atas nyawa seseorang dalam kehidupannya. Allah meminta supaya kita menantikan janji Bapa itu, yaitu Roh Kudus itu boleh ada dalam setiap pribadi kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya tanpa Roh Kudus ada dalam pribadi kita tidak akan kuat sampai saat ini, tidak akan mampu sampai saat ini menjalani hari-hari di depan kita. Ya, yang sungguh tidak memberikan pengharapan tanda kutip secara dunia. Tapi di dalam Tuhan, karena janji Tuhan itu iya dan amin. Kita boleh memperoleh kekuatan dari Roh Kudus yang Allah janjikan untuk kita boleh terima dalam setiap pribadi kita masing-masing. Tuhan tidak akan meninggalkan kita, bahkan akan selalu ada di dalam kita melalui Roh Kudusnya. Ini bukan janji manusia, tapi ini janji Allah. Perbedaan janji manusia dengan janji Allah. Manusia berjanji bisa mengingkari, tapi Allah berjanji tidak pernah diingkari sedetik pun. Ya, janji Allah itu iya dan amin. Manusia bisa berubah janjinya, tetapi Allah tidak akan pernah berubah janjinya. Lalu yang kedua, ya, Mazmur 46 ayatnya yang kedua. Mazmur 46 ayatnya yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Ya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pemazmur sudah mengalami janji Allah ini dalam kehidupannya.
ketika dia di dalam masalah, ketika dia di dalam pergumulan, dia merasakan hanya Allah sendiri yang menolong kehidupannya. Ketika dia tidak berdaya, mengalami kesesakan secara manusia, dia tidak mampu dan tidak tahu kepada siapa dia mau menyampaikan masalah pergumulannya. Tapi dia meyakini janji firman Allah dan dia hidupi firman Allah itu dalam dirinya, janji Allah itu dalam dirinya, sehingga dia mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah ketika dia mengalami kesesakan. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah masih kita boleh meyakini janji Allah itu dalam kehidupan kita? Apakah ketika kita senang aja kita boleh ingat janji Allah itu? Ketika kita mengalami masalah, apakah kita kecewa kepada Tuhan? Mana janji Allah itu? Firman Tuhan itu mana? Katanya setia menolong saya, setia memberkati saya. Mana buktinya? Kok tidak ada? Ketika saya membutuhkan pertolongan, mana tidak ada yang bisa menolong saya. Tapi pemazmur di sini membuktikan ya, bahwa dia katakan sungguh sangat jelas, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya apa Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus? Mari kita boleh datang hanya kepada Allah saja yang menjadi perlindungan dan penolong kita. Karena itu memang dijanjikan oleh Allah kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, janji Allah itu digenapi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, digenapi dengan tidak ragu-ragu dan ketika menantikan janji itu ada yang tidak langsung ya, ketika menginginkan sesuatu, Tuhan aku merindukan janjimu akan ini tuh boleh tergenapi Tuhan. Tapi dia nggak mengikuti prosesnya gitu. Dia hanya ingin instan, seperti masak mie instan itu ya. Panasin air, celupkan mie-nya, lalu matang sebentar aja gitu. Tidak seperti itu, tapi ada proses yang harus kita lalui, ada proses yang harus kita nikmati di dalam hidup ini. Ya, supaya dari proses ke-1, proses kedua, ketiga dan selanjutnya sampai janji itu digenapi, kita sudah kedapatan sempurna di hadapan Tuhan dan naik satu level di hadapan Tuhan. Ya, secara iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apa? Kita menantikan janji Bapa, iya dan amin itu digenapi dalam kehidupan kita. Jadi jangan selalu berharap ketika kita merindukan ini, saya tahu janji Tuhan akan digenapi, langsung digenapi pada satu juga. Tidak seperti itu. Ya, tetapi ada waktunya Tuhan katakan buat kita. Karena waktunya Tuhan bukan waktunya kita. Waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tapi waktunya manusia belum tentu itu waktunya Tuhan. Kalau Tuhan bilang belum tentu belum bisa kamu dapatkan itu. Belum pas, belum cocok, belum harinya, bulannya belum pas, nanti saja. Karena Tuhan tahu yang terbaik yang Dia berikan kepada kita. Ya, jadi Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya percaya Bapak Ibu sekalian juga pasti ya merasakan dan pernah mengalami janji-janji dari firman Tuhan itu digenapi dalam kehidupan Bapak Ibu ya. Dan kalau dinyatakan menurut kesaksian disuruh bersaksi ke depan, pasti Bapak Ibu akan bersaksi dan akan menyampaikan apa yang sudah Tuhan nyatakan dari janji-janji itu kepada Bapak Ibu sekalian ya. Nah, Allah tidak pernah meninggalkan kita dan Allah pun sedikit tidak pernah lari dari kita. Tuhan selalu siap dengan pertolongannya tepat pada waktunya. Oleh karena itu Bapak Ibu tetaplah setia di dalam Tuhan dan menantikan janji Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Lalu yang ketiga, Mazmur 27 ayat yang ke-10. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan ini. Mazmur 27 ayat yang ke-10. Apa dikatakan di situ? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, nama Tuhan menyambut aku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, nama Tuhan menyambut aku. Ya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Tuhan tidak pernah sedetik pun tertidur untuk mendengarkan setiap doa-doa kita. Tapi senantiasa Tuhan
berperkara atas setiap kerinduan, atas setiap apapun yang kita inginkan dari Tuhan. Karena memang Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya dan Tuhan akan selalu tetap setia akan janji-janjinya. Lalu yang keempat, Matius 28 ayat yang ke-20, bagian B-nya saja, Matius 28 ayat yang ke-20, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak Ibu jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu-ragu. Karena Tuhan akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun dan tangan Tuhan siap untuk menopang kita. Lalu yang terakhir, Mazmur 147 ayat yang ketiga. Mazmur 147 ayat yang ketiga dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ya, orang-orang yang patah hati, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang sudah tidak kuat lagi dalam menjalani hidup ini, Tuhan akan membalut luka-lukanya. Tuhan akan menyembuhkan ya hatinya yang sakit, menyembuhkan hatinya yang terluka. Dan Tuhan membersihkannya, menggantikannya dengan kasih yang murni daripada Tuhan. Ya, Tuhan akan menyembuhkan luka dan memegang kita agar lebih lagi kita taat dan setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, mari dalam pengiringan kita kepada Tuhan, berharaplah pada janji Allah itu. Karena janji Allah itu iya dan amin dalam kehidupan kita. Tidak pernah ia meninggalkan kita. Firman Tuhan dalam 2 Petrus 3 ayat 9. Ya, firman Tuhan dalam kitab 2 Petrus 3 ayat 9 menyatakan 9 bagian A-nya saja. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan bilang A, pasti akan terjadi A. Tuhan bilang B, pasti akan terjadi B. Dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Saya ingkar janji. Ya. Kemudian mungkin anak saya pernah ingkar janji. Suami saya pernah ingkar janji. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada semua umat-umatnya yang ada di dalam dunia ini. Mungkin manusia yang menganggap Tuhan itu ingkar janji. Tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji terhadap apa yang sudah Dia putuskan. Semuanya itu Dia lakukan dan Dia berikan hanya untuk manusia ciptaannya. Lalu Galatia 3 ayat 22 bagian B. Supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Ya, jadi kata kuncinya bagaimana caranya supaya janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan semua orang yang percaya, ya harus percaya dulu terhadap Tuhan Yesus. Ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia percaya kepada sumbernya itu yang menggenapi janji itu, maka janji itu akan digenapi dalam kehidupan. Tapi ketika dia ragu-ragu, mungkin enggak ya? Tapi kan janji Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tapi buktinya enggak ada jalan nih. Gimana ya? Nah, kalau kayak gitu jangan harap ya. Percaya dan yakini, kamu belum terima janji itu. Kalau kamu yakini kamu sudah terima, maka itu akan digenapi oleh Tuhan. Seolah-olah kamu sudah terima apa yang kamu rindukan itu. Apa yang dijanjikan Bapa itu kepada kamu. Maka itu akan digenapi dalam kehidupan kamu. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap percaya pada janji Tuhan. Dan jangan pernah jauh dari Tuhan. Sekalipun manusia tidak bisa untuk memberikan kepada kita jalan keluar. Tapi ingat, jalan keluar satu-satunya itu hanya datang dari Tuhan Yesus. Karena janjinya Tuhan itu tidak pernah diingkari dan janji Tuhan itu selalu iya dan amin bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Apapun yang ingin kau harapkan dari Tuhan saat ini, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, yakini dan percaya engkau akan menerimanya. Nikmati proses, lepas proses yang Tuhan izinkan untuk engkau alami. Maka semuanya yang kau inginkan, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, maka janjinya akan digenapi dalam kehidupanmu. Amin, puji Tuhan.
Mari sebelum firman Tuhan kita akhiri, kita akan naikkan sebuah pujian. Janjimu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat bersinar. Mari semua sidang jemaat saya ajak untuk menyanyikan pujian ini. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kami bangga pada-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi kami Tuhan. Janji-Mu tidak pernah terlambat, Kau nyatakan bagi kami. Haleluya. Kalau ada saat ini yang sedang putus asa Tuhan, mari Engkau yang akan memberikan pengharapan yang baru kepada seluruh umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Kalau saat ini ada yang sedang tidak punya pengharapan oleh karena keadaan dan situasi, Engkau yang memberikan pengharapan yang baru Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan Kau nyatakan bagi setiap kami umat-Mu yang percaya kepada Tuhan. Kalau ada saat ini Tuhan Yesus yang sedang kecewa dengan keadaan situasi saat ini juga, Engkau yang boleh menghiburkan segala luka-luka yang ada dalam setiap hati-hati seluruh umat-Mu Tuhan Yesus yang percaya kepada Engkau. Engkau balut luka-luka itu Tuhan. Engkau yang mengenal setiap pribadi sidang jemaat-Mu Tuhan Yesus. Mari nyatakan kuasa-Mu, sehingga seluruh umat-Mu Tuhan Yesus boleh tetap pegang janji firman Tuhan ya dan amin. Begitu banyak janji firman-Mu dalam Alkitab Tuhan. Dan yakini kami untuk kami boleh menghidupi firman Tuhan itu. Menghidupi janji-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga itu semuanya boleh digenapi dalam kehidupan kami yang percaya kepada Tuhan. Mampukan kami ketika melalui proses demi proses yang harus kami nikmati Tuhan. Di sepanjang kehidupan karena kami tahu Tuhan. Setiap apapun yang Tuhan izinkan untuk kami boleh alami, itu semuanya untuk menguatkan iman kami lebih lagi di dalam Tuhan. Engkau yang kenal setiap sidang jemaat-Mu yang ada. Biarlah setiap janji firman Tuhan yang sudah mereka baca, mereka dengarkan, itu kembali
mereka boleh imani dalam kehidupan mereka. Sehingga melalui janji firman Tuhan, kami boleh semakin bersemangat di dalam Tuhan. Kami boleh semakin tetap kuat di dalam Tuhan, dalam mengiring Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Firman berhenti sampai di sini. Biarlah firman-Mu ini senantiasa berbicara kepada kami dan senantiasa boleh menguatkan kami. Engkau yang boleh memberkati sidang jemaat-Mu juga di rumah mereka masing-masing. Hanya kekuatan yang berasal daripada Allah saja yang senantiasa boleh mengalir dalam kehidupan seluruh umat Tuhan yang ada, khususnya di gereja Rebus Shalom Bapa. Terpuji namamu, termuliakan Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat, minggu ini kita sudah diberkati, amin. Saya percaya melalui puji-pujian firman Tuhan boleh menguatkan, meneguhkan kita. Saya ucapkan terima kasih buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, kiranya Tuhan pakai lebih hari lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya sidang jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita mengucap syukur buat berkat Tuhan dalam ibadah pada minggu ini. Segala puji hormat bagi nama-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan, minggu ini kami boleh dikuatkan, diteguhkan kembali dalam ibadah kami Tuhan. Baik melalui pujian, firman Tuhan yang sudah disampaikan, biarlah kami boleh senantiasa percaya kepada janji-Mu yang iya dan amin. Sekali lagi Tuhan berkati hamba-hamba-Mu yang sudah melayani. Berkati juga segenap sidang jemaat-Mu yang dengan setia menopang pekerjaan Tuhan, mendoakan pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik juga menyalurkan berkat-berkat Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Tuhan memberkati dalam tiap-tiap rumah tangga. Tuhan juga memberkati dalam segala usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu Tuhan. Anak-anak kami yang bersekolah Tuhan juga berkati. Tuhan juga berikan hikmat akal budi kepada mereka. Terima kasih Tuhan, cukupkan apa yang menjadi keperluan kebutuhan dari jemaat-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah Tuhan, Engkau Allah yang memberkati kami. Mari sidang jemaat, kita mengangkat kedua belah tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Di akhir dari ibadah kita pada minggu ini, terimalah berkat yang berasal dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih Allah Bapa di surga dan persekutuan Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk sidang jemaat. Selamat hari Minggu. Shalom.